Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Yolavista dengan NIM 120060018. Perkenalkan, nama saya Suryani, NIM 120060005. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang teori kepribadian menurut Erik Erikson. Oke, baiklah. Yang pertama saya akan membahas tokoh dan asumsi dasar. Erik Erikson adalah salah satu tokoh psikoanalisa yang lahir di Frankfurt, Jerman tanggal 15 Juni. Erikson adalah anak dari hasil pernikahan dari seorang ibu, yaitu yang bernama Carla Abrahamsen, yang adalah anggota sebuah keluarga Yahudi terkemuka di Copenhagen. Di tahun 1898, Carla yang berusia 21 tahun menikah dengan seorang pialang saham yang berkebangsaan Yahudi berusia 27 tahun, yaitu yang bernama Valdemar Isidor Salomonsen. Namun yang meninggalkan Erikson pada usia 3 tahun, sehingga ibu Erikson yang bernama Carla Abrahamsen menikah lagi dengan Theodore Hamburger, yang menjadi ayah tiri Erikson, dan nama Hamburger kini menjadi bagian dari nama Erikson. Setelah lulus SMA, Erikson menjadi seniman namun tidak mengambil kuliah seni dan memilih berkeliling Eropa untuk menikmati dan belajar seni. Erikson menjadi guru pada sekolah yang dikelola Dorothy Burlingham, teman Anna Freud yang direkomendasikan oleh Peter Bloss pada usia 25 tahun. Nah, pada tahun 1927 sampai dengan 1933, Erikson belajar sebagai child analyst di Vienna Psychoanalytic Institute bersama Anna Freud yang menikahi John Gerson pada tahun 1930 serta memiliki 3 orang anak. Selama tahun tersebut, Erikson mendapat sertifikat dari Montessori Education dan Vienna Psychoanalytic Society. Tahun 1933, ketika Nazi berkuasa, Erikson pindah ke Copenhagen, lalu pindah ke Denmark dan ke Boston, Amerika. Erikson mengajar di Harvard Medical School dan membuka praktik psikoanalisis anak-anak. Disinilah Erikson bertemu Henry Murray dan Kurt Lewin serta tokoh-tokoh besar lainnya. Selanjutnya saya akan membahas psikologi ego, ego kreatif, ego otonomi fungsional. Erikson dalam membentuk teorinya secara baik sangat berkaitan erat dengan kehidupannya kepribadiannya, dalam hal ini mengenai pertumbuhan egonya. Erikson berpendapat bahwa pandangan-pandangannya sesuai dengan ajaran dari psikoanalisis yang diletakkan oleh Freud. Jadi dapat dikatakan bahwa Erikson adalah seorang post-Freudian atau neo-Freudian. Akan tetapi, teori Erikson lebih setuju pada masyarakat dan kebudayaan. Hal ini terjadi karena dia adalah seorang ilmuwan yang punya ketertarikan terhadap antropologis yang sangat besar. Bahkan dia sering meminggirkan masalah insting dan alam bawah sadar. Erik berpendapat bahwa manusia dewasa bukanlah sebuah hasil dari pengalaman-pengalaman masa lalu, tetapi merupakan proses kelanjutan dari tahap sebelumnya. Erik Erikson membantah ide Freud yang mengatakan bahwa identitas sudah ditentukan dan terbentuk sejak kanak-kanak, pada usia 5 atau 6 tahun. Erikson berpendapat bahwa pembentukan identitas merupakan proses yang berlangsung seumur hidup. Manusia adalah makhluk yang unik dan menerapkan sistem terbuka, saling berinteraksi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan keseimbangan hidupnya. Keseimbangan yang dipertahankan oleh individu untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Keadaan ini disebut dengan sehat. Sedangkan seseorang dikatakan sakit apabila gagal dalam mempertahankan keseimbangan diri dan lingkungannya sebagai makhluk sosial. Untuk mencapai kepuasan dalam kehidupan,
mereka harus membina hubungan interpersonal positif. Nah, di sini ada konsep dasar kepribadian manusia menurut Erik Erikson. Tidak hanya dipengaruhi oleh keinginan atau dorongan dari dalam individual, tapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti adat, budaya, dan lingkungan. Tempat di mana kepribadian individu berkembang dengan menghadapi serangkaian tahap-tahap sejak manusia lahir hingga memasuki usia lanjut atau memasuki masa dewasanya. Menurut Erikson, perkembangan psikologis dihasilkan dari interaksi antara proses-proses maturasional atau kebutuhan biologis dengan tuntunan masyarakat dan kekuatan-kekuatan sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dari sudut pandang seperti ini, teori Erikson menempatkan titik tekanan yang lebih besar pada dimensi sosial dibandingkan teori Freud. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pada teori perkembangan kepribadian yang dikemukakan Erik Erikson merupakan salah satu teori yang memiliki pengaruh kuat dalam psikologi. Bersama dengan Sigmund Freud, Erikson mendapat posisi penting dalam psikologi. Hal ini dikarenakan ia menjelaskan tahap perkembangan manusia melalui dari lahir hingga lanjut usia, satu hal yang tidak dilakukan oleh Freud. Selain itu, karena Freud lebih banyak berbicara dalam wilayah ketidaksadaran manusia, sementara Erikson yang membawa aspek kehidupan sosial dan fungsi budaya dianggap lebih realistis. Sekian presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.